Kita akan masuk dalam pertemuan APP yang keempat ini dengan tema persaudaraan dalam dunia digital. Tapi sebelum kita mulai pendalaman ini, kita akan bernyanyi dengan gerakan seperti dalam video nanti dengan judul Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Mari kita nyanyikan bersama dan silakan bangkit untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Kita awali pendalaman kita dengan doa pembukaan. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat kasih-Mu yang boleh kami alami, sehingga kami dapat berkumpul kembali dalam pertemuan yang keempat ini. Dalam pertemuan kali ini, kami bersama-sama akan memahami dan belajar untuk memanfaatkan dunia digital sebagai salah satu alat menjalin persaudaraan terhadap sesama kami. Hadirlah bersama kami saat ini, agar sabda-Mu yang akan kami dengar pada hari ini dapat berbuah dalam diri kami masing-masing. Semoga kami
kami semakin mampu memaknai persaudaraan dan perjumpaan kami dalam segala keterbatasan kami saat ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita akan masuk pada sebuah permainan. Nanti kamu tuliskan kalimat yang diucapkan oleh model berikut ini. Setelah kita selesai bermain dalam permainan tebak kata tadi, kita akan melihat video inspiratif. Maka mari kita menyaksikan bersama video berikut ini. Concediamo che il venerabile servo di Dio, Carlo Acutis, laico, che con l'entusiasmo della giovinezza coltivò l'amicizia con Gesù, mettendo l'Eucaristia e la testimonianza della carità al centro della propria vita, d'ora in poi sia chiamato beato e che sia celebrato ogni anno nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto il 12 ottobre, giorno della sua nascita al cielo. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2020, Carlo Acutis secara resmi dinobatkan sebagai beato. Seperti layaknya anak remaja, selain suka sepak bola, Carlo juga suka main video game. Kesenangan dia adalah PlayStation. Tetapi luar biasanya adalah Carlo sendiri yang membatasi diri untuk hanya boleh main 1 jam per sepekan. Walaupun dia suka, tetapi dia benar-benar mengutamakan hidup untuk Tuhan dan membatasi kesenangan pribadi. Ketika proses investigasi kanonisasinya,
tim mengerahkan teknisi komputer untuk memeriksa logbook komputer Carlo. Dilihat website apa saja yang dia kunjungi selama hidupnya. Mereka takjub ketika menemukan bahwa semua jejak digital Carlo hanya yang positif. Semua hal yang terkait dengan kerinduan hatinya akan Tuhan, tidak pernah dia berkunjung ke website yang melenceng ataupun negatif. Dunia digital sangat memudahkan kita untuk mengakses segala macam informasi. Hal ini dapat memudahkan kita untuk mencari segala hal yang kita butuhkan. Namun juga bisa menjadi media yang justru menjerumuskan kita ke arah yang tidak baik jika kita tidak bijak memanfaatkannya. Di tengah masa pandemi ini, kita lebih banyak berkomunikasi melalui media digital. Pertemuan menjadi tidak terbatas, ruang dan waktu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana kita dapat membangun persaudaraan melalui dunia digital dan dengan bijak memanfaatkan sisi positif dari media digital ini. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan penjelasan video tadi, maka kita akan masuk pada mendengarkan sabda Tuhan. Maka mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang nanti akan diambil dari kitab suci Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Akulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan aku akan menerimanya. Dalam hal ini, Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kita diajak untuk tinggal di dalam Yesus sebagai pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita tidak tinggal di dalamnya, maka kita akan berbuah banyak. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, ketika kita mencintai dan merawat tanaman yang kita tanam, dia akan memberi hasil yang banyak. Tetapi kalau kita tidak pernah menyiramnya, merawatnya, dan menjaganya, maka pohon itu lama-lama akan mati kekeringan. Begitupun iman kita. Jika kita tidak memelihara dan mengembangkannya, maka lama-lama iman itu pun akan mati dan hilang. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memanggil para murid-muridnya untuk menjadi sahabatnya. Hal ini menjadi inspirasi tentang hidup menggereja, yakni persekutuan para murid sebagai ranting-ranting dalam Kristus Sang Pokok Anggur. Pada era digital ini, hubungan manusia di media sosial adalah peluang untuk memaknai persekutuan dan persaudaraan seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Dalam jalinan relasi antara manusia, hendaknya Yesus Sang Pokok Anggur menjadi pusat dan pemersatu. Persatuan gereja di era digital untuk membangun persekutuan menjadi sangat penting, mengingat dunia virtual saat ini ditandai dengan persahabatan, yakni persahabatan secara daring. Kekuatan media internet dapat memfasilitasi pewartaan nilai sukacita Injil, yakni solidaritas, berbagi, dan berempati di dalam Tuhan. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, komunikasi digital mempunyai kekuatan untuk menyebarkan rahmat Allah bagi kehidupan manusia, untuk menjalin persekutuan, persaudaraan, kesetiakawanan, kegembiraan, damai, keadilan, dan solidaritas seturut nilai-nilai kerajaan Allah. Untuk itu, pertanyaan refleksi yang harus kita dalami atau kita renungkan, yang pertama adalah, sejauh mana aku menggunakan media sosial seturut nilai-nilai Injil seperti mewartakan kegembiraan, persaudaraan, kejujuran, kebenaran, kebaikan, kasih, dan pengampunan. Yang kedua, sejauh mana aku sudah mengoptimalkan internet untuk menjalin persekutuan dalam iman, seperti dengan berdoa bersama secara daring atau kegiatan pendalaman iman. Yang ketiga, sebutkanlah salah satu pengalamanmu yang menarik saat menggunakan media sosial ataupun aplikasi pertemuan daring yang membuat kamu tergerak untuk melakukan sesuatu bagi sesama. Yang keempat, apa aksi nyata yang bisa kita lakukan secara online untuk menolong sesama
khususnya bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19 secara ekonomi. Aksi dan peneguhan. Yang pertama, aksi yang akan kita lakukan untuk anak didik kami, menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara bersama keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar. Menyanyikan lagu yang tadi suster sebutkan, kemudian videonya diupload di media sosialmu, misalnya YouTube, Instagram, dan yang lainnya. Kemudian link tersebut nanti kamu kirim ke agenda sekolah melalui guru agamanya masing-masing. Video APP yang keempat ini akan dilombakan pada perayaan Paskah yang diselenggarakan oleh OSIS dan panitia dari SMP Santa Lucia. Kami berharap anak-anak didik kami membuat yang terbaik dalam video ini bersama keluarga inti dan keluarga besar. Dan aksi untuk para guru serta staf pegawai SMP Santa Lucia ikut terlibat menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara secara sendiri-sendiri dan akan digabungkan dan diupload ke YouTube SMP Santa Lucia sebagai aksi kita terlibat di dalam pertemuan APP yang keempat ini, persaudaraan dalam dunia digital. Suster, Bapak, Ibu guru serta anak-anak yang terkasih, kita akan menutup pertemuan kita dalam APP yang keempat ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita supaya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sahabat seperjalanan kami, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan kami kali ini. Kami bersyukur telah dipilih untuk menjadi ranting-ranting-Mu. Kami mohon, bantulah kami agar kami dapat memanfaatkan dunia digital sebagai alat untuk membangun persaudaraan dan menampakkan kasih kepada sesama, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita tutup pertemuan APP ini, pertama-tama suster mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan kamu mengikuti pendalaman APP mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat ini. Semoga apa yang telah suster sampaikan dan Pak Muah sampaikan dapat kamu hidupi dalam kesaksian hidup kamu, dan semoga dengan apa yang telah kami berikan selama pendalaman ini, imanmu semakin bertumbuh, baik melalui tindakan maupun perkataan kamu. Dan suster berharap bahwa lewat pertemuan APP ini dapat berbuah sesuai dengan nilai-nilai Injil, yang nantinya kamu bisa menjadi semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Jadilah anak-anak misioner. Untuk itu, bagi anak didik kami yang merayakan Paskah, saya mewakili keluarga besar SMP Santa Lucia mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Paskah. Semoga kebangkitan Kristus membawa kita juga bangkit dari segala kelemahan. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak kami yang terkasih, demikianlah kegiatan APP yang diselenggarakan oleh sekolah. Semoga bermanfaat dan semakin menumbuhkan iman anak didik kami. Saya juga turut mengucapkan selamat menyambut Paskah bagi anak didik yang merayakannya. Khususnya dalam masa pandemi ini, mari kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Dan jangan lupa bagi anak didik untuk like, komen, dan subscribe YouTube SMP Santa Lucia. Salam sehat. Terima kasih.
Mari sobat-sobat Tuhan Yesus berdoa